Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali bertemu dengan saya, Ibu Yusnita Tanjung. Dan saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Karena di dalam perjalanan hidup ini ternyata ibarat kita naik ke satu kendaraan, umpamanya kita naik bus, ya, naik bus menuju ke satu tempat. Pastikan kita tetap di dalam bus keselamatan itu. Nah, sepanjang perjalanan itu kita akan menemui banyak sekali terminal, ya. Di setiap terminal itu ada saja orang yang kita temui. Kadang-kadang bus itu juga berhenti di situ mungkin untuk bisa kita makan, minum, ya, dan kita bertemu dengan orang-orang yang selama ini mungkin belum pernah kita bertemu, sehingga kita bisa menjalin hubungan begitu baik sama mereka, terjalin persahabatan. Ternyata dia juga ingin, ya, ke tempat di mana tujuan akhir kita, ke terminal akhir kita. Dia naik bus itu dan akhirnya kita berteman dengan dia, lalu kita mau ngobrol sepanjang jalan dan bisa saja menjadi sahabat kita. Tetapi ada kalanya juga ketika kita terus berjalan, ya, tiba-tiba yang tadinya bersama dengan kita, dia turun di terminal yang selanjutnya. Begitu saya mengamati kehidupan saya ini. Puji nama Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Lewat pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan dalam hidup saya boleh belajar apa sebenarnya yang Tuhan kehendaki di dalam diri saya. Ya. Mari kita sama-sama baca, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di 2 Korintus pasal yang ke-13, 2 Korintus 13, ya. Dikatakan di ayat 11 di sana, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Tuhan memakai Paulus, memberi nasihat kepada kita dengan luar biasa. Dari semua paparannya tentang kehidupan manusia dengan manusia di bumi ini, dia mengatakan akhirnya saudara-saudara, lebih dari segala apa yang kita harapkan, dari yang kita pikirkan, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dia menasihatkan kita, bersukacitalah. Ini satu ajakan, bahkan saya katakan, boleh dikatakan ini ada satu perintah, ya. Karena sukacita, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Apakah keadaan Paulus itu baik-baik saja, saudara, waktu itu? Di mana dia berjuang untuk menginjili orang-orang supaya orang diselamatkan. Di dalam kondisinya, ya, sebagai manusia yang boleh dikatakan zaman sekarang ini, rumah tidak ada, keluarga tidak jelas lagi di mana. Saya tidak melihat bagaimana ditulis di dalam Alkitab ini tentang keluarga Paulus itu tidak ada, saudara, ya. Tapi yang jelas dia bersama dengan Tuhan, dia bekerja sama dengan Tuhan, ingin menyelamatkan sebanyak-banyaknya orang. Harusnya itu juga menjadi teladan bagi kita. Saya menjalani hidup itu seperti itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saya belajar berdamai dengan Tuhan. Pertama-tama saya dipanggil Tuhan. Dalam kondisi saya sangat tidak baik juga, saudara. Kalau dikatakan berdosa, mungkin Yusnita Tanjung itu paling berdosa. Dibilang saya paling sombong, paling angkuh, saya terima. Karena memang di luar Tuhan Yesus itu tidak ada yang benar, saudara. Tidak ada yang benar. Tapi ketika Tuhan itu mulai menjamah hati saya membuka hati saya katakan kepada Tuhan, di dalam perjalanan kerohanian saya sudah mendapatkan tempat, mendapatkan keselamatan. Bus itu bernama bus keselamatan, yang akan membawa saya sampai kepada tujuan akhir yang saya rindukan, yaitu surga mulia itu.
tentu saja tidak mudah. Jadi Kisah Rasul 1 ayat 8 juga mengatakan bahwa kita ini harus menjadi saksinya Tuhan. Kalau kita dapat kuasa itu, kalau kita dapat Roh Kudus itu, kita harus menjadi saksi Tuhan mulai dari Yerusalem. Yerusalem bicara tentang diri kita sendiri. Bait Tuhan itu, gereja Tuhan itu adalah kita. Tidak mudah saudara kita berdamai dengan diri kita, yang selama puluhan tahun kita melekat erat kepada dunia ini dengan segala keinginan yang luar biasa, yang kita kejar bertahun-tahun. Tuhan meminta kepada orang yang mau mengikut dia sungguh-sungguh, tinggalkan dan tanggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Harus kita tanggalkan. Bagi saudara-saudara yang sudah mendengar kesaksian saya, begitu. Dan saya memulai dari diri saya. Orang mungkin tidak mengerti. Keluarga saya juga tidak mengerti apa tujuan saya yang sesungguhnya. Tetapi sayalah dengan Tuhan itu yang tahu. Tidak mulus saudara, jatuh bangun juga. Untuk mengalahkan. Dari ingin menjadi orang kaya, tiba-tiba menjadi miskin papa saudara. Tetapi saya mau terus belajar, saya terus belajar. Sehingga satu persatu keluarga saya bisa diselamatkan Tuhan. Itu karena Tuhan mengasihi keluarga saya juga. Tentu yang paling utama bagi saya adalah diri saya. Jangan sampai saya membawa kabar baik kepada orang lain dan saya tertinggal. Sambil saya menjaga, sementara mata itu menyoroti saya. Seolah-olah kalau ikut Yesus kita baru mulai dituntut harus sempurna saudara. Betapa sempitnya ruang itu. Tetapi saya melihat Tuhan yang besar itu. Saya terus berjalan dan saya terus berjalan. Karena di sini dikatakan di ayat yang ke-11 di 2 Korintus 13 ini. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Jadi bukan pemberian saudara. Keselamatan itu seperti cuma-cuma begitu lalu kita instan. Ada bagian kita yang harus kita lakukan. Usahakanlah, kerjakanlah, berjuanglah. Nah ketika kita berjuang itulah musuh-musuh itu datang. Di dunia ini terlalu banyak musuh, yang paling mengerikan adalah serigala berbulu domba itu. Apakah anak saya, anak kandung saya, mengerti dengan perjalanan hidup saya, kesengsaraan saya ketika saya bersama dengan papanya? Oh tidak juga saudara. Waktu itu mereka masih umur 12 tahun. 14 tahun. Dan orang melihat, memang saudara kebetulan waktu saya bercerai dari suami saya itu agak lama tertunda begitu. Karena ego kami masing-masing itu saudara. Saya ingin juga sebenarnya ingin tahu saya dikata itu ada pendeta itu aja dulu keluarganya ini dan itu, buku-buku hambran-hambri itu diberi mas. Rasa ingin tahu saya itu tinggi saudara. Benarkah itu orang-orang Kristen yang memberitakan ke saya itu, apa yang dia beritakan itu benar atau tidak? Itu sebabnya kalau ada yang khotbah di gereja itu mantan-mantan kedar itu saya datang, saudara, saya datang. Di sana orang melihat bahwa saya itu sudah Kristen. Apalagi keluarga saya. Tidak semudah itu, saudara. Pergumulan saya di dalam, banyak orang tidak tahu. Kalau tidak mungkin anak saya sekolah di pesantren. Tapi anak saya juga tidak mengerti. Secara lahiriah saya melihat, dia tuh tertarik untuk ikut agama papanya. Karena lebih mudah menurut mereka. Tapi saya sebagai ibunya, saya tidak mau sembarangan. Nah, itu sebabnya saudara, seringkali saya dengan suami saya itu, kalau bertengkar habis-habisan itu,
banyak faktor yang membuat saya harus keluar dari pernikahan saya itu. Dan saya merasakan sekali ketika saya benar-benar yakin bahwa apa yang dikatakan oleh suami saya itu tidak sesuai, saudara, dengan perilaku dia. Kasihilah sesamamu. Mengapa dia tidak mengasihi saya? Ketika mabuk, ya dia mengasihi saya. Habis itu, saudara, dia semaunya, dia mau kemana. Tapi kalau mabuk, memang dia sayang sama kita. Dalam keadaan tidak wajar, tidak sadar. Itu sebabnya saya berpisah. Ketika saya mau bercerai, sedang mengurus surat cerai, saudara. Waktu itu, kakak saya bermasalah dengan keluarganya. Ya, anak-anaknya dibagi dan datang tinggal lagi di rumah saya. Tertunda perceraian saya itu. Ada 1 tahun, saudara. Bisa ya, tertunda perceraian itu. Karena kakak ini bermasalah juga. Akhirnya, ya tidak mungkin juga di rumah itu ngumpul keluarga orang. Akhirnya dia kontrak, ya. Lalu saya anjurkan daripada ini ya, memulai lagi dari nol. Karena ya, masalahnya mulai dipulihkan, pekerjaan tidak ada, anak banyak. Saya bilang, coba, karena saya sudah mau bercerai, saudara. Tidak kuat saya menghadapi hidup ini. Sudahlah, saya hanya mau cari uang saja. Tapi begitulah jalan cerita. Setelah saya bercerai, justru setelah saya bercerai, saya menjadi anak Tuhan. Nah, ketika saya menerima Yesus itu, pertama-tama saya ingin ya, berdamai dengan Tuhan. Supaya Tuhan itu juga menerima saya. Saya berani bayar harga, tinggalkan itu semua. Dan anak saya, kerinduan saya juga, akhirnya mau mengikut Yesus. Itu sukacita saya. Bukan itu saja, saya rindu juga anak saya mengenal firman-Nya lebih dan lebih lagi. Bukan sekedar ke gereja. Karena kalau, ya bagi saya pribadi, kalau orang sekolah Alkitab itu tidak selalu harus jadi gembala. Tidak harus selalu jadi, tetapi jadi penginjil pasti. Karena kita diutus kemanapun kita pergi. Saya rindu anak-anak saya, saudara. Karena begitu gelapnya masa lalu saya, terlebih masa lalu papanya, yang tidak bisa rasanya diputuskan dengan masa lalu dia itu seperti itu. Karena bagi saya ketika saya mengikut Yesus, saya jadi manusia baru menurut saya. Berjuang untuk ya, terus meningkatkan kerohanian saya. Level saya mau ditingkat. Tidak sekedar bergereja saja. Saya ingin tahu lebih dalam apa kehendak Bapa itu. Dikatakan di 2 Korintus 13 ini, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Yang pertama, kalau kita mengikut Yesus itu, harus ada yang kita lakukan bagian kita. Supaya kita mencapai kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu. Ya mungkin saudara juga ingin mendengar ya sedikit kesaksian dari anak saya yang laki-laki, anak yang nomor 2. Dia buka perintisan di Cibinong dan itu saya mendampingi dia sekarang. Silahkan. Yohanes pasal terakhir bilang, tebarkanlah jalanmu juga. Dia nggak tahu itu, tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku tebarkan juga. Dia tuh menurut sama perintah Tuhan banget. Maka berkatnya ada buat dia. Banyak orang sekarang ayat pertama itu dari marilah kepadaku nggak mau diikuti. Bersyukur dalam hal apa bersyukur? Ketika kita nggak dianggap, bersyukur bukan bersungut. Harusnya seperti itu. Itu baru hal pertama dari ayat ini. Karena dia bilang, ya Bapak, itulah yang berkenan kepada. Ketika kita nggak dianggap orang, ya orang anak bilang nyantai aja. Yang penting yang Bapak di surga masih lihat kita. Karena kita masih bisa bersyukur dari apa yang Tuhan kasih ke kita. Haleluya.
Puji Tuhan, sekarang kita ada di keberadaan Bapak Bresi, anak dari Ibu Yusnita. Kita mau coba wawancara sedikit. Haleluya. Shalom. Haleluya. Selamat malam Bapak. Shalom, selamat malam. Bapak Bresi ya? Iya. Anak dari Ibu Yusnita ya? Iya, anak kedua. Anak Silakan kedua. masuk. Iya, boleh tanya-tanya sebentar ya Pak ya? Oh, boleh. Puji Tuhan. Ya. Silahkan duduk. Ini rumah ibadahnya di sini. Ya, kami ibadah di sini, kami buka perintisan. Saya meneruskan mama saya di tempat ini. Jadi inilah tempat perintisan kami. Saya istri bersama 3 orang anak. Haleluya, puji Tuhan. Boleh bertanya-tanya sedikit nih Pak ya? Oh, gitu. Iya, saya dengar dulu kalau nggak salah dari kesaksian Ibu Yusnita, apa benar cita-cita Bapak ini ingin menjadi hamba Tuhan, gembala, apa pendeta ya? Oh iya, pendeta. Ya, itu ceritanya ketika saya di pesantren. Jadi mama saya, Ibu Yusnita itu, karena dia dulu masih muslim, jadi dia agak keras, tidak ingin saya ikut papa saya kan Ambon orang Kristen, jadi saya bersama kakak saya dimasukkan pesantren. Jadi di pesantren itulah ada cerita, ada kejadian ketika saya naikkan kelas 2 itu, ketika ganti wali kelas itulah saya diminta untuk bikin biodata, nama, hobi, cita-cita, seperti itu, kata kenangan. Nah, disitulah saya tulis cita-citanya pendeta. Bukan tanpa sebab, karena saya sering dengar, juga datang di gerejanya Pak Yusuf Roni waktu saat itu di Alfa Indah. Jadi karena dia saat itu baru bertobat, dia sering tentang Al-Quran yang dibawa tentang di khotbahnya. Makanya saya bilang ke mama saya, "Ma, itu siapa? Itu pendeta." "Oh iya, karena dia bahas tentang Al-Quran, saya mau seperti itu." Maka saya tulis waktu itu di pesantren, cita-cita pendeta. Maka hebohlah di situ gitu. Jadi waktu itu posisi Ibu Yusnita masih di agama yang sebelumnya ya? Ya, karena saya dimasukin pesantren gitu. Oh iya. Saya sama kakak saya, mama saya termasuk Islam garis keras waktu sebelum bertobat. Gitu. Kalau perjalanan Bapak masuk Kristen itu bagaimana tuh Pak? Jadi ya cerita itu berlanjut ketika akhirnya ketika di pesantren itulah tetap di Pak Yusuf Roni, sedangkan papa saya kan ibadah di Yakab Nahwai di Balperum di Cikini. Jadi itu setiap hari Minggu saya bersama keluarga besar papa saya selalu memberi kesaksian, yaitu pujian lah dari anak-anaknya, cucu-cucu oma ini, dari sepupu-sepupu saya, kita nyanyi lah tiap minggu. Nah, itu yang membuat saya saat itu ketika berpikiran saat masih kecil itu lebih enak sebenarnya di Kristen ini, di gereja ini ya, di gereja. Kalau ke gereja ini enak nyanyi-nyanyi di sekolah minggu kan, waktu itu nyanyi-nyanyi, pulang dapat kue, dapat minum. Sesimpel itu sih pikirannya saat itu gitu. Walaupun saya bersyukur sama Tuhan ya, Tuhan kasih pemikiran seperti itu membuat saya memilih di jalan yang benar gitu. Mengapa nih Bapak berinisiatif untuk menjadi hamba Tuhan? Sebab kan kalau nggak salah banyaklah cita-cita yang lebih menjanjikan, pekerjaan yang lebih menjanjikan. Gitu. Ya. Kalau soal saya jadi hamba Tuhan yang tadi berkelanjutannya seperti itu, sepertinya kalau saya bilang Tuhan kejar apa yang saya sudah tulis di pesantren itu. Nah, salah satunya memang yang menekankan saya supaya saya nanti jadi hamba Tuhan lagi begini. Ketika mama saya pulang dari sekolah Alkitab, papa saya suruh saya kuliah di Gunadarma gitu. Waktu saya udah bilang saya nggak mau kuliah,
Ya udah kuliah aja. Pas kuliah ada satu momen dimana ketika saya sedang nyuci, mama saya bilang begitu. Nah, saya bilang ke mama saya ketika lagi bincang-bincang begitu, ya mak, sekalipun kita kuliah, kita akan tetap jadi hamba Tuhan. Nah, itu mama saya saat itu bilang, ya kalau gitu ngapain kuliah, langsung aja. Disitulah agak ribut papa saya, agak berantem begitu. Ada saya TC di Rawamangun, saya masuk sekolah kitab, saat itu belum berhasil oleh karena saya masih bandel, tapi Tuhan tetap kejar. Ketika saya sudah lagi enak kerja di Sudirman saat itu di NGO, tahun baru itulah saya dapat ayat untuk bayar nasar. Lalu saya putuskan saya harus bayar nasar saya, walaupun banyak yang dukung saya cuma mama saya, karena mama saya bersuka cita sekali ketika saya memutuskan saya harus bayar nasar saya untuk jadi hamba Tuhan. Dari sekolah kitab itu mulai Agustus, dari bulan Januari itulah saya harus berperang dengan banyak pihak lah gitu, untuk memutuskan saya harus membayar nasar saya. Sampai akhirnya saya cuma bilang baik ke bos saya juga, yang panggil saya yang pegang nafas. Jadi kalau saya nggak penuhin, bahaya nanti nafas saya bagaimana. Akhirnya saya diizinkan untuk keluar lalu masuk sekolah kitab. Itulah yang membuat saya bersyukur akhirnya saya boleh membayar nasar saya kepada Tuhan. Ketika mama papa berpisah, tahun 88 bulan Oktober kami diserahkan di Om Yakob Nahuai oleh papa, diserahkan penyerahan anak namanya. Gitu. Ketika naik kelas 6. Jadi begitu, pas bulan Oktober mama saya, setahu saya tanggal 6 Desember tahun 89 baru dibaptis. Itu ketika masih bersama papanya atau ketika baru? Sudah, mama papa sudah pisah. Setahu saya bulan Februari tahun 88. Lalu saya di penyerahan anak Oktober tahun 88. Nah, setahun setengah kemudian, hampir 2 tahun, tanggal 6 Desember tahun 89 baru mama saya dibaptis di Ancol. Yang baptis pendeta KM Yusuf Roni. Berarti kalau khususnya buat Ibu Yusinta Tanjung itu masuk Kristen atau percaya benar-benar sama Tuhan ketika sudah pisah dengan bapak ya? Ya, kayak kalau mama saya ini orangnya militan gitu ya. Jadi nggak sekedar masuk lalu kata orang atau harus ngalamin sendiri gitu loh. Karena untuk melihat orang Kristen ini, khususnya keluarga papa saya, memang tidak bisa menjadi contoh. Karena keluarga papa saya tidak bisa menjadi contoh dalam kehidupannya, dalam kekristenannya, jadi membuat kecewa banyak orang, termasuk saya sebenarnya. Ketika mama papa saya cerai ini, ada satu peristiwa ketika saya sudah beranjak dewasa SMA, ketika saya harus ambil uang bayaran sama uang buku, sampai di rumah oma saya karena papa saya di situ, ketemu di lapangannya di depan di Keramat Raya itu di Kartaniaga. Papa sih cuma bilang, B, kalau dia datang bilang ya, kamu bukan anak papa. Baru selesai dia ngomong begitu, itu perempuan pakai seragam SMA datang. Saya cuma bisa bengong. Waduh. Bisa bagaimana perasaan saya saat itu? Saya bilang, aduh, ini kok bapak gue begini gitu. Itu banyak hal sih kalau untuk papa saya ini yang menyakitkan hati itu ketika dalam masa pertumbuhan saya, ketika mama papa saya berpisah ini luar biasa sekali gitu.
untuk saya pribadi, ketika saya SMP, saya tinggal sama papa saya, dia tinggal sama perempuan lain, nggak mengerti keberadaan saya anak laki. Akhirnya saya putuskan saya kembali lagi tinggal sama papa saya. Nah, itulah segelintir cerita ketika mama papa saya lagi berpisah sebelum bersatu kembali. Lalu pengalaman apa nih Pak, yang pelajaran apa yang bisa Bapak petik dari kisah hidup kedua orang tua Bapak hingga saat ini? Ya, bahwa perceraian itu memang bukan kehendak Tuhan, akan membuat banyak pihak bukan hanya tidak nyaman, tapi benar kehilangan damai sejahtera. Baik ketika mama papa berpisah ini, kedua belah pihak, kami sebagai anak-anak, saya dengan adik dan kakak saya tidak mendapat kasih sayang itu secara utuh. Itu yang saya pelajari, sehingga ketika harusnya menjadi bagian dalam kesatuan itu untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua, baik bapak maupun ibu. Ketika mereka berpisah, kami akan mencari sebagai anak figur yang lain. Saya bersyukur saya ketemu figur yang Tuhan Yesus Kristus seperti itu. Kalau untuk kedepannya, ketika saya berumah tangga seperti saat ini, sebisa mungkin segala sesuatunya harus diselesaikan dalam permasalahan yang ada berdasarkan firman Tuhan. Amin, amin. Selanjutnya, harapan apa nih Pak yang Bapak inginkan sebagai orang tua, sebagai anak, dan sebagai gembala sidang? Karena Bapak gembala di tempat ini ya, Bapak sendiri gembalanya, dan sebagai anak untuk orang tua Bapak sendiri sebagai orang tua, harapan kedepannya apa ya? Jadi buat papa saya sama mama saya, biarlah di masa tuanya mereka boleh melayani. Itu kerinduan saya sebagai anak, sehingga kedapatan sedang melayani ketika Tuhan menjemput mereka. Gitu kan. Kalau sebagai gembala apa nih Pak? Ya, kalau sebagai gembala, kalau saya pribadi, walaupun tidak banyak yang saya gembalakan, kerinduan saya mereka domba-domba yang dipercayakan Tuhan kepada saya ini, mereka boleh militan, siap menghadapi segala sesuatu, terlebih di akhir zaman ini begitu banyak godaan, berjalan di dalam koridor firman Tuhan, sehingga apa yang saya sampaikan sebagai gembala menjadi satu kepuasan ketika yang digembalakan domba-domba ini mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kalau harapan Bapak sebagai orang tua ke anak itu seperti apa? Ya, kalau harapan saya di tengah dunia ini begitu banyak godaan, memproteksi anak ini di akhir zaman ini begitu banyak, terutama untuk gadget. Itu yang sering saya berdoa sama Tuhan untuk mereka melindungi anak-anak saya, juga anak sekolah minggu yang dipercayakan, untuk mereka boleh lebih fokus kepada Tuhan, walaupun itu butuh kerja keras. Karena dalam pertumbuhan saya sebagai anak sampai sekarang, kalau bukan karena Tuhan, percaya kita akan jatuh dan jatuh lagi. Harapan saya anak-anak saya boleh lebih dekat lagi sama Tuhan, mencari mentor seperti omanya. Jadi mengidolakan seseorang itu jangan sembarang pilih, tapi biarlah kita boleh memilih berdasarkan apa yang dialaminya, sehingga itu boleh menjadi berkat buat kita.
Itu sih kerinduan saya untuk anak-anak saya ke depannya. Oke deh Bapak, terima kasih nih sebelumnya atas waktunya. Biarlah segala kesaksian Bapak bisa dapat menguatkan iman pendengar dimanapun berada. Amin. Haleluya, Terima kasih, puji Pak, Tuhan. berkati. Terima kasih Bapak. Ya. Demikianlah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu pengalaman dia juga. Bagaimana saya harus mendidik anak-anak ini yang terus bertolak belakang. Tidak pernah rasanya saya sejalan dengan papa anak-anak ini. Saya berusaha, ya, sebagaimana kesaksian saya yang tidak, saya diulang-ulang itu saudara, saya suka menangis saudara. Tapi saya berjuang juga untuk anak saya. Saya katakan kepada anak saya yang laki-laki ini, ingat nak, kamu laki-laki. Kamu akan mempunyai istri. Kamu mempunyai anak. Mama minta sama kamu. Kamu harus menghargai pernikahan itu nak. Karena pernikahan itu adalah ibadah. Pernikahan itu adalah kehendak Bapa kita. Lembaga yang tertua dibuat oleh Tuhan itu di surga. Jangan sekali-kali engkau mencemarkan. Mama sudah menderita kalau suami tidak setia. Istri itu istri yang benar saudara. Kalau suami itu takut akan Tuhan, dia tahu tanggung jawabnya. Tetapi berapapun penghasilannya, pendapatannya, istri yang benar harus menghargai. Itulah tujuan saya kembali dengan Pak Simon ini. Saya ingin kembali dengan dia, dengan hidup baru. Tetapi tertolak cukup lama, saudara. Cukup lama. Kalau saya hitung sampai sekarang ini, ada 26 tahun saya kembali setelah bercerai. Tidak saya dapatkan apa yang seperti Tuhan inginkan. Tetapi saya tidak mau berhenti sampai di situ. Saya terus saja berjuang dan terus saya berjuang. Saya terus berusaha di dalam menjaga diri saya supaya nanti sampai Tuhan menyebut saya kedapatan saya sempurna di hadapan Tuhan. Saya terus melayani, terutama tentu diri saya, anak-anak saya. Sejauh mana mereka menangkap apa pesan Tuhan lewat saya. Dan puji nama Tuhan, anak saya laki-laki ini saudara. Satu kebahagiaan saya melihat kalau saya tidak mendapatkan kebahagiaan seperti itu. Tapi kalau ada orang lain, istrinya, mengatakan dia bahagia mendapat anak saya walaupun hidup mereka pas-pasan saudara. Itulah kebanggaan saya sebagai seorang ibu. Jangan sampai anak orang perempuan yang sudah dibesarkan oleh orang tuanya sampai di tangan kamu. Akhirnya dia bercucuran air mata. Banyak sekali suami-suami tidak bertanggung jawab. Tidak bisa mengasihi istri itu dengan benar. Sehingga yang ada hanya penderitaan. Kalau istrinya punya iman, kuat iman, bapak-bapak. Tapi kalau imannya lemah, godaan di luar ini luar biasa. Maka terjadilah hal-hal yang mempermalukan Tuhan. Ada tawaran di luar. Udah di rumah dia bekerja dengan luar biasa, capek di luar. Suami kadang-kadang tidak menghargai. Ini saya pesan ke anak saya. Kalian harus saling menghargai. Harus saling menghargai. Hargailah pernikahan itu seperti engkau menghargai Tuhan. Anak-anakmu akan melihat, istrimu akan bahagia. Dan puji nama Tuhan, istrinya juga bisa dibangun, bisa dididik. Saya mendapat besan 3 orang saudara. Yang satu muslim, yang satu gembala, yang satu rentenir saudara. Kristen. Bagaimana saya juga meluruskan yang bengkok-bengkok itu tidak mudah saudara. Tapi saya bersyukur sekali ya, di akhir-akhir kehidupan besan saya ya, mertua dari anak laki-laki saya ini lewat peperangan yang luar biasa juga. Saya meluruskan bahwa itu jalannya tidak baik. Mari kita berjalan di jalan yang benar. Biar sedikit tetapi halal. Lewat ya pertempuran ya, perjuangan batin saudara.
Tetapi 2 tahun yang menjelang dia meninggal, dia dekat sekali dengan saya. Dia bersyukur. Dulu ya Bu Isnita, saya marah-marah sama ibu, sampai saya musuhi, saya benci. Padahal saya rajin gereja, tidak ada hari yang tidak ke gereja mereka. Hujan-hujan mereka gereja, rajin mengambil bagian. Tetapi saya katakan, bukan itu yang akan dinilai oleh Tuhan. Tapi pribadi kita, hubungan kita dengan Tuhan, cara kita mencari nafkah juga. Kalau menghalalkan segala cara, bagaimana kita akan diterima? Ya mungkin penghasilan kita ya bisa memperluas ya, gereja atau memberi hamba Tuhan. Tetapi kita sendiri jangan sampai tertolak. Dan saya bersyukur di akhir hidupnya, kami sangat dekat. Dan dia berpada dengan apa yang ada. Dia bayar harga dengan hati penuh kerelaan sampai dia meninggal. Saya cari baju saya yang terbaik. Saya kasih waktu dia ada di peti itu. Tidak ada kebahagiaan bagi seorang ibu. Karena saya merasakan juga bagaimana anak saya yang laki-laki ini, supaya dia tidak dendam kepada papanya. Kepahitan-kepahitannya bagaimana ya saudara? Ketika papanya punya pacar yang baru, ABG, dia pesan ke anak saya, kalau ada teman papa itu datang, jangan panggil papa ya, panggil om saja. Ketika anak saya pulang, dia marah, dia berontak. Dia gak tahan mau diperlakukan kayak gini. Kalau papa untuk orang. Saya sudah kembali itu saudara. Tetapi dikatakan di ayat ini, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Saya ingin sempurna. Dan saya berusaha. Dan saya berjuang. Dan saya berjuang terus. Terutama jangan sampai saya kembali ke jalan yang lama. Siapa yang tahu penderitaan saya? Banyak yang tidak tahu. Kebanyakan hanya menuntut saya. Saya harus begini, saya kan hamba Tuhan, saya harus baik. Jadi saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Setiap saya ada di tikungan tajam itu, ada saja orang-orang yang Tuhan kirimkan untuk saya. Orang yang tidak saya kenal, bisa menjadi sahabat, bisa menjadi saudara. Dan dia tahu pergumulan saya, penderitaan saya. Saya tidak ada lagi, saudara ingin meninggikan diri, saya merasa lebih dari orang, lebih dari saudara-saudara saya. Saya tidak punya jiwa seperti itu. Tapi kalau saya mengingatkan tentang kebenaran, saya mempunyai warna sendiri. Memang saya katakan, kalau arisan itu, ya arisan keluarga jatuhnya hari Minggu, maaf saya tidak bisa datang. Oh menjadi cemoohan luar biasa. Kalau ulang tahun, kalau ada kegiatan apa-apa, kalau tidak ada ibadah untuk yang Kristennya, saya maaf mungkin saya tidak hadir. Saya mempunyai warna di dalam diri. Kenapa? Keluarga saya saja banyak yang nggak beres, saudara. Kalau saya sendiri juga ikut-ikutan berpesta-pesta seperti itu, bagaimana saya mempertanggungjawabkan pekerjaan saya di hadapan Tuhan? Tetapi siapa yang bisa mengerti? Hanya Tuhan dan orang-orang pilihannya. Banyak cemoohan. Oh banyak. Oh semua orang juga beragama. Nggak begitu-gitu amat. Biarlah kalian begitu. Saya begini. Karena banyak. Mungkin kalian keluarganya baik-baik semuanya. Kalau saya, bagaimana saya 2 kapten di dalam rumah tangga saya? Tarik menarik saudara. Selalu tolak belakang dengan suami saya. Saya begini jalannya, dia ke sana. Begini, selalu saudara. Argumentasinya kadang-kadang pun memakai firman Tuhan. Biarin aja dosa gue tanggung sendiri. Yang penting gue akan mencari semuanya. Iya saudara. Dia bekerja dari muda sampai dia tua. Entah kemana, pergi kapan, pulang kapan. Dan saya tetap di jatah itu tidak lebih dari segitu. Dari tahun jebot sampai sekarang. Tetapi saya tidak mempersoalkan itu sebenarnya. Karena saya sudah dilatih dari awal oleh
sudah miskin, saudara. Tapi ada juga anak Tuhan mengatakan, nggak selamanya Bu Isnita. Dan saatnya ibu juga harus menikmati, Bu. Ya alhamdulillah, ada yang memberkati saya. Ya kan hidup ini nggak makan saja, saudara. Sekarang di rumah saya umpamanya dengan cucu 3 orang. Anak, suami, ada lagi anak orang di rumah. Hampir 10 orang. Tentu ya tidak cukup lah saudara ya. Kalau hanya 70.000 sehari, 100.000 sehari. Belum lagi kebutuhan yang lain. Tapi saya tidak pernah meminta tambah. Kalau saya umpamanya sudah pas-pasan itu, saya lapor ke Tuhan. Dan Tuhan benar. Ya, hidup pas-pasan itu paling enak, saya katakan. Pas butuh, pas ada. Itulah kehidupan saya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena di ayat itu dikatakan kepada kita semua ya. 2 Korintus 13 itu yang di ayat 11 itu. Dan selanjutnya dikatakan, terimalah segala nasihatku. Kalau yang pertama usahakan, berjuang, berdamai dengan Tuhan. Supaya kita tidak terbentur di tengah jalan dan berhenti. Belajar mendengar nasihat-nasihat orang. Harus ada mentor, saudara. Kemudian nasihat yang paling luar biasa. Sehati sepikirlah kamu. Dan hiduplah dalam damai sejahtera Allah. Maka saya ingin sama anak-anak Tuhan itu sehati sepikir. Jangan lagi ada pikiran-pikiran kotor itu. Banyak orang saudara ya, terikat dengan kehidupan yang lama. Hati penuh kekotoran. Jadi dia mengingat-ingat. Kalau teringat yang baiknya puji Tuhan saudara. Tapi kalau teringat yang kotor, lalu iblis masuk. Yang kita ingat adalah kejahatan orang, kekurangan orang. Sehingga kita melupakan kelebihannya. Ketika itu dibicarakan dengan orang-orang lain yang sama juga kondisi hatinya dengan kita. Oh, maka terjadilah Carlota rohani itu. Ini akan mengurangi ya, nilai rohani kita. Karena dikatakan kalau kita sehati sepikirlah kamu dan hiduplah damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera itu akan menyertai kamu. Baru kita disertai oleh Tuhan itu. Jikalau kita mau belajar hidup ya, seturut sesuai dengan kehendak Tuhan itu. Saya bersyukur juga kepada Tuhan ya, ketika anak saya yang laki-laki ini di dalam pergumulannya, perjuangannya, menghadapi ya, kadang-kadang bagaimana dia memeluk saya. Aduh, kadang-kadang apa yang bisa dia lakukan untuk saya, selalu ada dia untuk saya. Apalagi setelah dia menjadi hamba Tuhan itu. Istrinya dia didik juga begitu. Kebahagiaan kita sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan adalah ketika keluarga kita juga hidup di dalam Tuhan itu. Benar-benar hidup saudara. Bukan sekedar beragama. Kalau hanya sekedar beragama saja, kita bisa posting di FB sana sini saudara. Mungkin sayalah orang yang paling berbahagia. Tetapi tidak demikian saya menilai kehidupan ini. Saya ingin setiap orang yang saya temui hidup di dalam koridornya Tuhan. Menjadi sahabat saya, menjadi keluarga saya. Sehati sepikir. Sehingga ada damai sejahtera Allah itu. Dia adalah sumber kasih itu. Itu damai sejahtera itu. Akan menyertai kamu. Akan menyertai kita. Saya bersyukur. Dari 3 anak saya, anak laki-laki saya, yang membawa anak perempuan orang ya ke tempat saya, ke rumah kami, saudara ya, dia bisa berbahagia. Hidup mereka juga pas-pasan ya, karena jemaat belum bisa mencukupi ya, kerja sebagai guru agama.
gaji tidak sampai 3 juta dipotong pula 30%. Lalu anaknya 3 minum susu. Sampai hari ini mereka sehat karena suami istri belajar hidup bersyukur. Mungkin mama tidak dapat kebahagiaan seperti itu, tetapi mama bahagia, nak. Kalau kalian, rumah tangga kalian itu bahagia. Kalian bahagia bersama suami, istri, dan anak-anak. Itulah kebahagiaan seorang ibu. Amin, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita hargailah pernikahan itu. Bagi yang hidup sudah sehati sepikir dengan suami istri, anak-anak, ikutilah teladan orang tua. Belajarlah kepada yang benar, siapapun dia, supaya rumah tanggamu juga diberkati. Allah menyertai jikalau suami istri itu sehati sepikir. Kalau komunitas kita ya sehati sepikir untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.